Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan terakhir kita di materi pertumbuhan dan perkembangan, kita akan membahas faktor-faktor internal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor internal yang pertama adalah hormon auksin. Hormon auksin diproduksi pada wilayah meristem apikal, baik pada ujung tunas maupun ujung akar. Hormon auksin berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tanaman dengan cara merangsang proses pemanjangan sel. Akan tetapi, hormon auksin ini dapat dihambat oleh cahaya matahari. Nah, pada percobaan ini dilakukan suatu perlakuan di mana tanaman hanya diberi cahaya matahari pada salah satu sisi saja. Nah, sehingga hormon auksin bekerja paling banyak pada wilayah yang tidak terkena cahaya matahari dan mengakibatkan pemanjangan sel terjadi secara tidak merata. Wilayah yang tidak terkena cahaya matahari akan jauh lebih panjang dibandingkan dengan wilayah yang terkena cahaya matahari. Pola pertumbuhan ini biasa kita sebut dengan fototropisme positif. Selain bekerja untuk proses pemanjangan sel pada meristem apikal, auksin juga bekerja untuk proses pembelahan sel pada kambium, baik kambium vaskuler maupun kambium lateral. Nah, akibatnya auksin berperan penting dalam proses diferensiasi sel-sel flum serta dalam proses pembentukan akar pada perkembangbiakan tanaman melalui stek. Nah, selain itu juga auksin bekerja dalam proses pembentukan akar-akar lateral sehingga dapat memperluas area penyerapan air dan garam mineral. Auksin atau biasa juga disebut dengan IAA, asam indol asetat, ini juga bekerja dalam proses pembentukan bunga dan buah pada tanaman. Hormon ini juga bekerja untuk proses pembentukan buah partenokarpi atau buah tanpa biji. Berikut adalah fungsi-fungsi dari hormon auksin. Selain hormon auksin, terdapat pula hormon yang merangsang pertumbuhan tanaman, yaitu hormon giberelin. Berikut adalah ilustrasi tanaman yang ditambahkan hormon giberelin. Selain itu, giberelin juga berfungsi dalam proses pembentukan buah untuk proses pembesaran ataupun pembentukan bulir dalam jumlah banyak. Giberelin juga berfungsi dalam proses perkecambahan seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Berikut adalah fungsi dari hormon giberelin. Auksin dan giberelin ini seringkali memiliki persamaan sehingga seringkali sulit untuk kita membedakan mana fungsi dari auksin, mana fungsi dari giberelin, karena kedua-duanya sama-sama merupakan hormon yang merangsang pertumbuhan pada tanaman. Tetapi lebih mudahnya untuk kita membedakan yaitu auksin diproduksi dari meristem yang terletak di wilayah apex atau meristem apikal dan mengakibatkan dominansi apikal, atau simpelnya kalau kita bahasakan, auksin mengakibatkan pertambahan tinggi tanaman tetapi pada wilayah ujung-ujung, yaitu pada wilayah atas atau wilayah paling bawah dari akar. Sedangkan giberelin juga diproduksi dari wilayah meristem, akan tetapi dapat bekerja pada bagian tengah sehingga bisa mengakibatkan pertambahan panjang pada wilayah tengah atau biasa kita istilahkan dengan internodus. Manfaat lain dari giberelin adalah untuk
memetabolisme atau merangsang metabolisme proses perkecambahan. Kemudian, gibberellin juga dapat digunakan untuk terapi kekerdilan. Nah, sedangkan jika auksin ini bisa kita gunakan untuk pembentukan buah partenokarpi atau buah yang tanpa biji. Nah, gambaran ini juga kurang lebih hampir sama seperti hormon yang ada pada manusia, yaitu hormon tiroksin dan juga somatotrof atau growth hormone. Jadi kurang lebih tiroksin itu menyerupai gibberellin pada tumbuhan, sedangkan somatotrof atau growth hormone sama seperti kerja auksin pada tumbuhan. Hormon pertumbuhan yang selanjutnya adalah gas etilen yang berfungsi dalam proses pematangan buah. Etilen dihasilkan oleh buah-buahan yang telah matang dan biasanya dimanfaatkan untuk mematangkan buah secara keseluruhan dengan cara mencampurkan buah matang dengan buah yang belum matang. Dibanding terbalik dengan 3 hormon yang disebutkan sebelumnya, terdapat hormon yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yaitu hormon asam absisat. Hormon ini sangat diperlukan ketika tanaman berada dalam kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Berikut adalah gambar ilustrasi tanaman pada musim-musim tertentu di mana asam absisat sangat banyak dihasilkan atau diproduksi. Hormon pertumbuhan selanjutnya adalah kalin. Kalin adalah hormon yang berfungsi dalam proses pembentukan organ, sehingga kalin dibagi menjadi 4, yaitu rizokalin untuk akar, kaulokalin untuk batang, filokalin untuk daun, dan antokalin untuk bunga. Selanjutnya terdapat hormon sitokinin. Nah, jika kalin bekerja untuk proses pembentukan organ, maka sitokinin bekerja untuk proses pembentukan selnya. Berasal dari kata sito yang berarti sel. Berikut adalah fungsi dari sitokinin. Hormon pada tumbuhan yang terakhir adalah asam traumalin. Dari kata trauma yang artinya terjadinya kerusakan, maka asam traumalin berfungsi dalam proses pengembalian jaringan yang rusak atau proses regenerasi sel.